hati kami diubahkan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, kedepannya kami semua akan melihat bahwa Engkau yang akan mengubahkan segala hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami percaya apa yang ditabur hari ini pasti akan berguna di dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih untuk tim PAW dan juga ibu-ibu. Nanti lampu kuning sama lampu merahnya nyusul ya. Iya, yang ini cuma ada lampu hijau. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba membagikan sesuatu yang sedikit berbeda. Bisa tolong ditampilkan slide-nya. Dengan judul Kabar Buruk Adalah Kabar Baik. Segala sesuatu di dunia ini, baik atau buruk, itu semua ditentukan dari cara kita meresponnya. Nanti kita akan lihat contoh di dalam Alkitab, kejadian yang baik itu malah menjadi sesuatu hal yang buruk. Next. Ini ada ayat dari Paulus mengatakan kepada jemaat Roma, kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Paulus mencatat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Di situ tercatat segala sesuatu. Artinya mau itu hal baik ataupun hal buruk, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau sekarang kita mendapatkan sesuatu yang buruk, percayalah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kabar Natal ini merupakan kabar baik. Tetapi Bapak Ibu, saya pernah mendengar cerita seperti ini. Dia bertanya sama pendetanya, Pak, katanya Natal itu kabar baik. Katanya percaya Yesus itu kabar baik. Tapi aku ini loh, saya ini loh sudah memberi yang banyak untuk gereja. Sudah memberkati untuk gereja, sudah pelayanan untuk gereja. Terus dia bertanya, kapan kabar baik itu datang sama saya? Aku memberi, aku pelayanan, itu nggak merubah hidupku. Kondisiku buruk, apalagi pandemi kemarin pekerjaannya amburadul semua. Mana yang janji Tuhan yang mengatakan bahwa Natal itu kabar baik? Dia bertanya seperti itu. Padahal sama-sama mendengar tentang kabar baik, yaitu tentang kabar sukacita bahwa ada juru selamat yang datang ke dunia. Kemudian yang orang kedua, dia bercerita, dia bertanya sama pendetanya, Pak, katanya Natal itu kabar baik, tetapi kenapa hidupku penuh dengan penghukuman dari Tuhan? Keluargaku berantakan, aku ditinggalkan suamiku, aku sendirian, anak-anakku pergi meninggalkanku. Sampai kapan Tuhan ini datang menghukumku terus? Dia bertanya seperti itu. Padahal itu semua tergantung dua-dua orang itu dia mendengarkan satu kabar yang sama, satu kabar baik, yaitu ada kabar Natal tentang Yesus yang datang ke dunia dan Yesus yang setia menjaga janjinya. Tetapi kedua orang ini memiliki respon yang berbeda. Sehingga kabar baik yang dia dengar itu menjadi suatu kabar buruk. Saya akan kasih satu contoh bagaimana kabar baik atau kabar buruk. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira kalau misalnya ketinggalan pesawat itu kabar baik atau kabar buruk? Yang bilang kabar baik boleh angkat tangan? Yang bilang kabar buruk boleh angkat tangan? Oke. Nah, bisa tolong slide-nya? Jadi, kisah Sony Setiawan ketinggalan pesawat Lion Air JT610. Masih ada yang ingat? Ini penerbangan dari Jakarta menuju Pangkal Pinang, penerbangan paling pagi. Bapak Sony ini dia pegawai negeri sipil, jadi dia mau pulang, mau untuk bekerja. Dia tertinggal pesawat. Bagi kita, ketinggalan pesawat itu kabar buruk. Apalagi kalau ketinggalannya sekarang. Sampit Surabaya itu 2,1 juta. Jadi kalau sampai ketinggalan pesawat itu kabar buruk. Tetapi bagi Sony Setiawan
ketinggalan pesawat itu kabar baik. Kenapa? Karena di dalam pesawat itu ada 6 orang temannya dan semuanya meninggal. Nah, jadi Bapak Ibu, satu kejadian, satu kabar yang sama didengar oleh orang yang berbeda, hasilnya pun berbeda. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa merespon suatu kabar, merespon suatu keadaan dengan baik. Next. Segala sesuatu, baik atau buruk, ditentukan bagaimana cara kita meresponnya atau ketika kita sudah melewatinya. Seperti Bapak Sony tadi, dia merasa ketinggalan pesawat. Saya yakin ya ketika dia di dalam mobil, mungkin dia lagi nyetir atau dia naik taksi online, pasti kondisinya lagi macet sehingga dia terlambat. Pasti di dalam mobil dia berpikir, waduh, telat nih aku nih, nggak sempat check in, sudah pasti aku nih ketinggalan pesawat. Pada saat sebelum itu terjadi, dia pasti merasa gugup, merasa takut, merasa jengkel, semua disalahkan sama dia. Wah, ini harusnya aku bisa nih naik pesawat. Tetapi ketika kecelakaan itu sudah terjadi, dia baru dalam hatinya dia pasti ngomong, untung aku telat tadi ya. Coba tadi aku tepat waktu, pasti aku akan ikut di dalam pesawat itu. Nah, sama dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita lagi mengalami pergumulan, lagi mengalami sesuatu yang buruk. Saat ini mungkin kita merasa kita mengeluh, kita nggak sanggup. Tetapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita meresponnya dengan baik dan kita sudah melewatinya itu, kita akan melihat bahwa apa yang kita lewati itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Contoh aja di tahun 2022, ketika kita sudah sampai di bulan Desember, kita ingatlah ke belakang mulai dari Januari sampai ke Desember, Bapak Ibu renungkan kembali bahwa apa yang terjadi, kita loh bisa sampai ke hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini, itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan lihat satu cerita di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 38. Ini merupakan cerita tentang kisah malaikat yang menampakkan diri kepada Maria. Kita sudah tahu lah cerita ini dari sekolah minggu, kita sudah pernah diceritakan. Tetapi saya akan melihat dari sisi yang berbeda dan membawanya ke dalam kehidupan kita hari ini. Di dalam ketika malaikat berbicara kepada Maria, itu malaikat gak pernah berbicara. Tuhan tidak pernah berbicara dari zaman Maleaki sampai kepada Maria ini. Jadi ada jeda 400 tahun Tuhan gak berbicara. Lewat malaikat, lewat nabi, lewat siapapun Tuhan tidak pernah berbicara. Lalu tiba-tiba datanglah malaikat kepada Maria dan menyampaikan satu kabar baik bahwa akan ada Mesias yang datang untuk bangsa Israel yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Nanti akan ada 5 bagian yang kita akan lihat bersama-sama di dalam Lukas 1 ayat 28. Malaikat itu masuk dan berkata kepadanya, "Hai engkau yang dilimpahi anugerah, Tuhan besertamu, diberkatilah engkau di antara para wanita." Ketika melihatnya, terkejutlah ia oleh perkataan itu, dan ia bertanya-tanya, apa maksud salam itu? Setelah 400 tahun gak pernah ada suara Tuhan, gak pernah ada malaikat, tiba-tiba malaikat itu datang dan berkata, "Shalom, hai engkau yang dilimpahi anugerah." Saya yakin Maria pasti bingung saat itu. Maria pasti bertanya, kenapa ya kayak gini? Kira-kira apa yang terjadi dalam hidupku? Nah, sama seperti kita sudah mendengarkan kabar baik, kita sudah dilimpahi anugerah, tetapi kadang kita juga masih bertanya, benar gak sih aku ini dilimpahi anugerah? Benar gak sih Tuhan ini sayang sama aku? Tuhan lo gak pernah nolong aku. Orang lain ditolong, semua terima mujizat. Aku enggak, hidupku gini-gini aja. Enggak ada yang berubah, selama 1 tahun tidak ada perubahan. Keluargaku mungkin masih sakit, apa yang kita lakukan semua sepertinya sia-sia. Berapa banyak dari antara kita seperti itu? Kita sudah mendengar firman Tuhan selama
48 minggu kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah diingatkan tentang anugerah, kita sudah diingatkan tentang janji Tuhan. Bahkan di tema Natal ini juga diingatkan kembali bahwa Tuhan sang pemegang janji. Tetapi kadang kita bertanya dalam diri kita, benar enggak sih? Benar enggak sih janji Tuhan? Saya nggak tahu ya, ini kalau saya pribadi sih, nggak tahu kalau Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu semua di sini imannya sudah di top level, mungkin nggak pernah meragukan Tuhan. Saya sering merasa ketika mau tidur atau mungkin ketika ngobrol sama istri, merasa oh kenapa ya hidup tuh kayak gini-gini aja. Bukannya janji Tuhan itu wah terus, janji Tuhan tuh selalu seperti ini. Tapi kenapa kok nggak ada perubahan sama sekali? Bahkan yang bulan lalu, 2 bulan lalu ya saya sempat masuk rumah sakit juga. Kemudian tanya sama istri, kok nggak sembuh ya? Kenapa kok kayak gini ya? Saya bertanya seperti itu. Dan itu wajar Bapak Ibu. Kita manusia, kita masih punya akal, kita masih bisa berpikir. Kita juga kadang bertanya-tanya. Nah sama Maria juga seperti itu. Ketika dikasih tahu kamu dipenuhi anugerah, dia bingung, dia bertanya-tanya. Nah yang seharusnya yang kita lakukan adalah ketika kita mendengar kabar baik, kita meresponinya dengan benar. Ketika ada yang mengatakan kamu diberkati, kamu sudah sembuh, kamu sudah Tuhan sudah menebusmu, Tuhan sudah menyayangimu, responi dengan benar. Gak usah bertanya-tanya, percayai saja. Nah kemudian yang kedua, di Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau mendapat anugerah dari Elohim. Di sini menarik Bapak Ibu, ketika dikatakan jangan takut Maria, berarti pada saat itu Maria sedang ketakutan. Jangan bayangkan kalau, saya nggak pernah lihat malaikat sih, tapi jangan bayangkan malaikat itu yang datang kepada Maria kayak bayi kecil, pakai sayap, terus megang panah. Enggak seperti itu malaikat yang datang ke Maria. Kalau malaikat yang datang seperti itu, pasti Maria nggak akan takut, pasti dicubit sama Maria. Tapi yang ada adalah Maria ketakutan. Artinya apa? Ketika malaikat yang datang itu penuh dengan kemuliaan Tuhan sehingga Maria merasa ketakutan. Dan bahkan malaikat juga mengulangi kepada Maria, sebab engkau mendapat anugerah dari Elohim. Sampai 2 kali dikatakan Maria mendapatkan anugerah. Berapa banyak kita juga seperti itu. Kita sudah diingatkan tentang anugerah, tetapi ketika keadaan tidak sesuai yang kita harapkan, kita menjadi takut. Kita sudah pelayanan, kita sudah berdoa, kita sudah bekerja dengan baik, tapi kita sudah menjaga kesehatan mungkin, tapi kondisinya tidak berubah, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kadang itu membuat kita menjadi takut. Takut menghadapi kehidupan ini, takut menghadapi nanti 2023. Ada beberapa ekonom yang mengatakan 2023 akan sulit. Semua tergantung bagaimana cara kita meresponnya. Kalau orang lain mengatakan 2023 akan sulit, justru kita sebagai orang percaya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut ketika orang sulit, kita pasti akan dibedakan dari dunia. Jangan takut dan jangan melihat kondisi yang ada sekarang. Mungkin kondisi yang ada sekarang begitu menakutkan atau kita nggak tahu harus berbuat apa. Percayalah Bapak Ibu, kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Nah kemudian yang ketiga, kabar buruk yang menjadi kabar baik. Di dalam Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Kemudian Maria berkata kepada malaikat, bagaimana hal itu dapat terjadi? Karena aku belum bersuami. Malaikat berkata kepada Maria, kamu akan hamil, ya kamu akan mengandung, kemudian bagaimana bisa, kan aku belum bersuami. Saat itu Maria belum menikah dengan Yusuf. Di kitab yang lain, di Injil yang lain dikatakan Maria sudah bertunangan. Maria sudah bertunangan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, pernikahan orang Yahudi
mereka itu sudah bertunangan, sudah menikah, tapi belum secara sah. Artinya apa? Ketika mereka sudah melangsungkan suatu pernikahan, mempelai wanita dan mempelai pria itu dipisahkan terlebih dahulu. Mereka dipisahkan, baru nanti mempelai pria akan menjemput mempelai wanitanya. Nah, Maria ini hamil di kondisi ketika mereka sedang berpisah itu. Ketika kondisi di mana tradisi mereka sedang memisahkan mereka, bahwa mempelai pria dan mempelai wanita itu nggak boleh bertemu dulu. Nah, disitulah Maria hamil. Dan itu juga terjadi sekarang, Bapak Ibu. Israel itu adalah mempelai wanitanya Tuhan, mempelai wanita Yesus. Saat ini mereka sedang terpisah dan mereka sedang menunggu mempelai prianya untuk datang dalam kali yang kedua. Jadi bayangkan, ketika sedang terpisah itu, Maria hamil. Dan yang luar biasanya, Maria kalau ditanya, kamu hamil dari siapa? Hamilnya dari Tuhan. Bayangkan saat itu di kondisi yang masih sederhana, sesuatu yang hamil di luar nikah itu pasti hal yang heboh. Bayangkan kalau misalnya Maria itu ada sekarang, pasti akan masuk ke Lambe Tura, ke Mak Rupita, kalau di TV akan masuk ke insert, ada seorang wanita yang mengaku hamil dari Tuhan. Pasti beritanya akan seperti itu. Kalau headline-nya akan kayak gini, wanita yang hamil dari Tuhan, begini ceritanya. Nah, terus dikasih link, terus kita klik. Nah, kayak gitu kan, kalau di kondisi sekarang akan seperti itu. Akan muncul berita-berita dengan tagline. Kemudian dia akan dipanggil ke berbagai macam podcast, disuruh bercerita, gimana kamu bisa hamil. Mungkin ada mukanya ditutupi, suaranya disamarkan. Itu kalau misalnya dia kondisi hari ini, Bapak Ibu semua. Tetapi bayangkan ketika ada orang yang mengaku hamil, pasti akan seluruh dunia, seluruh Indonesia lah, pasti akan menceritakan, pasti akan ngomongin, wah gak mungkin lah, gimana bisa seperti itu. Bagaimana bisa seorang yang terpisah dari suaminya, dia bisa hamil. Nah, sama seperti kita, Bapak Ibu. Ketika kita mendengarkan satu kabar baik, kita mulai bingung. Kok bisa? Gak mungkin. Gak mungkin ada juru selamat yang bisa datang ke dunia. Gak mungkin ada Tuhan yang bisa jadi manusia. Gak mungkin ada Tuhan yang bisa mati. Berapa banyak orang-orang juga berpikir seperti itu. Kita juga kadang berpikir, gak mungkin aku bisa hidup lebih baik. Gak mungkin aku bisa berkecukupan. Gak mungkin aku bisa sembuh. Kita mulai memakai pemikiran kita sendiri. Kita bergelut dengan pemikiran kita dan kita mulai bertanya dalam kehidupan kita, gak mungkin, gimana caranya? Padahal yang menyampaikan ini, kabar baik ini adalah seorang malaikat. Tetapi Maria malah bertanya, dan mungkin kita juga seperti itu. Kita sudah mendengarkan kabar baik, kita bertanya, gak mungkin, gak bisa. Bagaimana bisa merubah keadaanku? Padahal yang kita dengarkan adalah kabar baik. Tetapi kabar baik itu menjadi kabar buruk karena kita meresponinya dengan salah. Kemudian ketika kita menyadari bahwa yang kita dengar itu adalah kabar baik, maka di dalam Lukas 1 ayat 37, malaikat itu mengatakan, sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat itu Maria bertanya, bagaimana bisa seorang perawan mengandung? Maka malaikat itu menjawab, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saat ini kita berada di dalam kemustahilan, kita merasa hidup kita tidak ada apa-apanya, mungkin dalam 1 tahun ini kita mengalami hal buruk, percayalah Bapak Ibu semua, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kabar baiknya adalah Tuhan itu ada di dalam kita. Yesus yang lahir 2022 tahun yang lalu, kata Pak Andreas tadi malam, nyebutnya harus lengkap katanya. Karena sebagian pendeta cuma ngucap Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, padahal kan sudah lewat. Jadi Yesus yang lahir 2022 tahun yang lalu itu sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga dan sudah memberikan rohnya bagi kita dan rohnya tinggal di dalam kita.
Ketika kita menyadari roh Tuhan itu tinggal di dalam kita, maka ayat ini bisa menjadi nyata. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan yang sama itu tinggal di dalam kita. Maka kita bisa mengatakan bagi kita tidak ada yang mustahil. Dengan kita meyakini itu, kita percaya bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemudian yang terakhir, bagaimana respon kita? Di dalam Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya. Setelah berdebat dengan malaikat, setelah dia menyanggah pendapatnya malaikat, setelah dia kebingungan, setelah dia ketakutan, setelah dia berpikir dengan caranya sendiri, baru muncul ayat ini. Baru dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kenapa enggak dari awal? Kenapa enggak langsung ketika di ayat 28, ketika di ayat 30 yang ketika malaikat berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Langsung dong harusnya ngomong, terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Kita yang sudah mendengar cerita ini, seharusnya kita sudah melewati yang perdebatan dengan Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Kita seharusnya sudah melewati itu semua. Ketika kita mendengarkan kabar baik, ketika kita mendengarkan janji Tuhan, langsung kita harus berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau Tuhan mengatakan kita diberkati, maka kita merespon dengan baik bahwa terjadilah sesuai dengan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan berkata 2023 akan menjadi tahun yang mendatangkan kebaikan bagi kita, kita meresponi dengan baik dengan mengatakan terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Bukan terjadi dengan apa yang kita pikirkan. Percayalah Bapak Ibu semua, ketika kita meresponi dengan benar, maka hasilnya pun akan baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita meresponi dengan baik, hasilnya akan baik. Kemudian terakhir saya akan tutup dengan ini, belajar merespon dengan baik apapun keadaan kita. Ketika kita pulang dari tempat ini, atau mungkin nanti ketika kita besok bangun pagi, responi dengan baik apapun yang terjadi. Sekali lagi saya katakan apapun yang terjadi, responi dengan baik. Mau itu hal buruk, mau itu hal baik, mau itu hal yang mendatangkan kesulitan bagi kita, responi dengan baik. Dan ketika kita mendengar ada sesuatu yang buruk tetapi kita meresponinya dengan baik, maka kabar buruk itu akan berubah menjadi kabar baik. Keadaan apapun kalau kita meresponi dengan buruk, pasti akan jadi buruk. Berapa hari terakhir saya pernah bertemu dengan orang yang cukup kaya, kondisinya bagus, kondisi keuangannya bagus, semua usahanya bagus, tapi dia malah cerita sampai kayak gini, Gus, yang penting itu keluarga yang bahagia, uang banyak itu nggak menjamin katanya. Terus saya bilang, enggak om, justru saya ini mau jadi kayak om, uangnya banyak, saya bilang kayak gitu. Enggak katanya. Yang benar adalah bagaimana caranya kamu bisa mengelola keuanganmu dan keluargamu menjadi baik. Jadi bayangkan Bapak Ibu, orang yang sudah berkelimpahan, yang bagi saya pribadi itu loh kabar baik. Tetapi bagi dia itu ternyata sesuatu yang kurang baik. Nah Bapak Ibu semua, kondisi yang sama tetapi dengan respon yang berbeda, kabar yang sama dengan respon yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mulai hari ini setelah pulang dari tempat ini, belajarlah untuk merespon dan jangan terlalu reaktif. Reaktif itu maksudnya ada hal terjadi langsung direspon. Enggak, tetapi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, coba kita tarik mundur ke belakang dulu. Kita belajar berpikir, baru kita meresponinya dengan benar.
Sebagai contoh aja kayak beberapa bulan yang lalu ya kalau nggak salah. Beberapa bulan yang lalu istri saya kan baru belajar mobil, dia nabrak orang. Saya cuma bilang gini, oh kalau dulu saya pasti marah Bapak Ibu. Bempernya ada yang sampai lepas, tapi ketika belajar untuk merespon yang benar, saya berkata, oh nanti Tuhan akan gantikan dengan mobil yang baru. Saya bilang seperti itu. Nah jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kayak contoh juga kemarin masuk rumah sakit, saya juga nggak merasa takut, nggak merasa apapun. Saya kan merasa cuma nanti saya akan melihat mujizat Tuhan. Itulah yang harus kita tanamkan dalam pemikiran kita. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, percayalah bahwa kita akan melihat mujizat Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa melihat Tuhan yang memberkati kalau kita tidak pernah merasa kekurangan? Bagaimana caranya kita bisa melihat Tuhan yang menyembuhkan kalau kita tidak pernah merasakan sakit? Tapi jangan juga dicari Bapak Ibu, jangan cari sakit, jangan cari kekurangan. Enggak. Bekerjalah seperti biasa, hiduplah seperti biasa, berolahragalah, lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, ketika sesuatu kita lakukan dengan baik, kita meresponnya semua dengan baik, maka saya yakin dan percaya 2023 akan menjadi tahun yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Saya panggil teman-teman Praise and Worship.